Belum sepenuhnya pulih akibat kemerosotan ekonomi yang dihantam pandemi COVID-19. Naiknya harga komoditas dunia merangsang inflasi global meluas ke beberapa negara, tak terkecuali Indonesia. Inflasi tahunan Indonesia telah mencapai 4,35% pada Juni 2022. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Bayang-bayang resesi ekonomi global semakin nyata. Untuk menekan inflasinya, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed pun resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin menjadi kisaran 2,25 sampai 2,5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berkaca dari sebelumnya, kenaikan suku bunga Amerika Serikat biasanya selalu diikuti dengan krisis keuangan di negara-negara berkembang. Sejak akhir tahun 2021, harga sejumlah komoditas pangan terus merangkak naik. Meski sejumlah harga pangan kini relatif turun, salah seorang pembeli di Pasar Senen Jakarta Pusat tetap mengeluhkan besaran harga yang ditawarkan penjual. Menurutnya, harga eceran kebutuhan pokok masih relatif mahal. Masih tinggi itu 70. Kan tiap hari belanja, jadi kalau ini kan susah juga. Bawang udah agak mending dia turun, sekarang 50. Dulu kan sampai 80 tuh kemarin-kemarin. Kayak rawit gitu kan sampai 125, sekarang udah 75 ya udah mending lah. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati menegaskan, pemerintah perlu memprioritaskan penggunaan APBN tahun 2022 untuk sektor UMKM dan pangan. Menurutnya, jika harga bahan pokok dapat distabilkan, hal ini akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat, sehingga angka inflasi dapat ditekan dan Indonesia terhindar dari jurang resesi. Dan ini yang juga kita sering ingatkan pemerintah. Jadi sekarang saja kan ibu-ibu sudah menjerit gitu bagaimana harga cabai dan sebagainya akibat dari inflasi bahan pangan yang tidak terkendali. Karena itu kita me-warning atau memberikan peringatan kepada pemerintah untuk bisa memperbaiki kondisi ini. Berarti anggaran untuk PEN itu harus diefektifkan ya. Seperti bantuan untuk UMKM, untuk sektor real itu benar-benar harus diawasi dengan baik, termasuk juga bantuan untuk sosial ini tetap perlu ya, karena masyarakat tetap membutuhkan bantuan-bantuan itu. Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, juga meminta pemerintah tetap menjalankan program pengaman jaring sosial dan subsidi energi bagi masyarakat luas. Untuk mengamankan kebutuhan pangan nasional, ia menilai komoditas unggulan nasional seperti sawit bisa digunakan sebagai daya tawar kepada negara lain. Menghadapi faktor beberapa negara yang mempunyai daya tawar tinggi terkait penukaran tata niaga, seperti kita butuh gandum dari mana, kita butuh kedelai dari mana. Ini kan pasti saling menahan kan, saling menahan. Kayak kemarin kita punya di sawit atau di apa. Nah ini kan harus ada sedikit pelonggaran. Krisis eksternal ini harus menjadi catatan dan penyelesaiannya harus diambil. Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan tetap menjalankan program subsidi serta bantuan sosial bagi masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat dan inflasi nasional. Nah, alhamdulillah DPR dan pemerintah melalui Banggar sudah menyetujui bantalan untuk subsidi energi sebesar 424 triliun. Sehingga Indonesia bisa menjaga tingkat inflasi di level 3,4 sampai dengan 4%. Selain menekan inflasi harga, BUMN pangan pun dituntut untuk ikut berkontribusi menjaga pasokan pangan nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menyampaikan, kemungkinan krisis pangan dunia mewajibkan BUMN di sektor pangan mampu menyediakan segala kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan produksi terkait pangan, sehingga Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan terburuk jika krisis pangan dunia melanda Indonesia. Terjadi krisis pangan dunia, maka peran daripada BUMN harus ada di depan untuk leading dan leader di dalam menavigasikan berbagai kebutuhan bahan pokok dan barang penting lainnya terkait dengan pangan.
Ini yang penting karena menghidupi 270 juta rakyat Indonesia ini tidak mudah. Dalam keadaan normal pun kita kesulitan. Selain menjaga fluktuasi harga pangan, DPR RI berharap bisa mematok harga eceran tertinggi yang tidak memberatkan alias menyesuaikan daya beli masyarakat. Tata kelola dan impor pangan pun harus dievaluasi untuk menghindari kenaikan harga akibat gejolak global. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.